paling mudah tercapai kalau kalian semua masih punya political will adalah bentuk tim investigasi independen. Maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini dari 17 plus 8 permintaan itu beberapa bahkan malah mundur gitu ya. Jadi, yang kekerasan itu setelah tuntutan dikeluarkan bahkan masih terjadi di beberapa hari setelahnya gitu ya. Jadi malah mundur gitu. Merespon aksi protes yang muncul di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam sepekan kemarin, pemerintah dan DPR menyatakan akan berbenah. Presiden Prabowo saat bertemu pimpinan parpol pekan lalu menyatakan, pemerintah dan DPR akan lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Prabowo bilang, aspirasi yang disampaikan rakyat akan dicatat dan ditindaklanjuti. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Namun janji-janji untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat tersebut tentunya belum cukup. Sejumlah elemen masyarakat melalui media sosial merumuskan sejumlah tuntutan rakyat yang dinamakan 17+8 tuntutan rakyat. Tuntutan ini juga disertai tenggat waktu bagi lembaga-lembaga terkait untuk menindaklanjutinya. Untuk tuntutan jangka pendek, tenggat waktunya adalah tanggal 5 September 2025. Beberapa tuntutan yang masuk target jangka pendek antara lain pembentukan tim investigasi independen terkait kasus demonstrasi rusuh di berbagai daerah yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Tuntutan lain adalah penghentian kekerasan oleh polisi dan pembebasan pendemo yang ditangkap, evaluasi anggota DPR bermasalah, dan evaluasi tunjangan maupun fasilitas anggota DPR. Tuntutan-tuntutan tersebut banyak disuarakan mahasiswa dan pegiat media sosial. Yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Iya, betul Mas. Ini tuntutan 17+8 lah yang tadi dibawa teman-teman Mas di audiensi juga, kemudian seluruh fraksi KT lagi membahas ini juga. Di dalamnya nih ya, saya usul buat wakil rakyat kalau memang masih ada wakil rakyat. Salah satu tuntutan yang paling mudah tercapai kalau kalian semua masih punya political will adalah bentuk tim investigasi independen untuk mengawal seluruh korban kekerasan aparat selama sepekan demonstrasi terakhir. DPR ini sebagai wakil sipil, wakil rakyat, yang bisa dong mendorong agar penuntasan keadilan untuk korban ini terwujud. Agar aparat tidak lagi menggunakan senjatanya. Kalau perlu, pimpinan tertingginya, Kapolri, ya harus dicopot sepaket dengan reformasi Polri di dalamnya. Militer juga jangan diikut sertakan di dalam krisis demokrasi dan sipil ini. Merespon tuntutan masyarakat, DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen. Sementara soal fasilitas dan tunjangan anggota, DPR menyebut tunjangan rumah telah dihentikan. apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen,
agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Selain tuntutan dengan tenggat waktu jangka pendek, tuntutan rakyat 17+8 juga memuat tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026. Di antaranya adalah reformasi DPR, pengesahan undang-undang perampasan aset dan sistem perpajakan yang lebih adil, serta penegakan supremasi sipil yang diwujudkan dengan TNI kembali ke barak. DPR menyatakan undang-undang perampasan aset akan dibahas setelah RUU KUHP selesai. Pimpinan DPR juga menjanjikan evaluasi dan reformasi lembaga DPR yang dipimpin oleh Puan Maharani. Kalau ini selesai, ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya tumpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Salah satu inisiator tuntutan rakyat 17+8 menilai pemerintah dan DPR masih lambat merespon tuntutan 17+8. Bahkan ada tuntutan yang justru mengalami kemunduran progresnya. Kita sekarang sudah sampai di hari ini, berarti sejauh ini tidak dimulai prosesnya gitu ya, bahwa diresponnya juga cukup terlambat. Setidak-tidaknya ini juga menunjukkan kecepatan kerja pemerintah dan kompetensi dari institusi-institusi dalam merespon. Kalau memang ingin merespon tapi telat melakukan. Nah, tapi dari yang kami pantau, yang bisa dilihat juga di 178tuntutanrakyat.id, dari 17+8 permintaan itu, beberapa bahkan malah mundur gitu ya. Jadi misalnya ketika ada permintaan tentang menghentikan kekerasan aparat maupun yang berhubungan dengan pembebasan demonstran dan lainnya, yang kekerasan itu setelah tuntutan dikeluarkan bahkan masih terjadi di beberapa hari setelahnya gitu ya. Jadi malah mundur gitu, dan malah ada beberapa demonstran baru yang tertangkap gitu. Jadi kami lihat ini kalau kita memberikan tugas kepada seorang karyawan, diberikan deadline, biasanya kan kita bisa melihat progresnya ya setidaknya. Kemudian deadline itu ya mungkin bisa kita update secara berkala. Tapi kalau misalnya memang arahnya sudah tidak ke sana, arahnya malah mundur, itu sudah merupakan bukti jelas atau jawaban dari pemerintah sebenarnya kan, bahwa mereka tidak menafikan atau tidak merespon kepada tuntutan rakyat. Publik kini menanti keseriusan pemerintah, aparat keamanan, DPR, serta lembaga-lembaga lainnya untuk berbenah atau melakukan reformasi demi Indonesia yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV.